Izin apa, Dek? Guys, Saya mau minta gaji minggu pertama saya, Kak. Saya perlu kirim uang untuk ibu di rumah. Ibu saya sakit dan saya nggak punya cara lain buat bantu, ujar Siti dengan suara pelan. Matanya penuh harapan. Laila merasa sedikit terkejut. Ia hampir lupa bahwa Siti bekerja untuknya. Meski mereka tidak membahas soal gaji secara resmi, Siti menganggap itu sebagai pekerjaan sungguhan. Namun, lebih dari itu, Laila tersentuh oleh kepedulian Siti terhadap ibunya. Perasaan bersalah mulai merayap dirinya. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita yang hidup dari pekerjaannya, bisa memberikan harapan yang gaji pada gadis ini? Dek, ini baru seminggu. Masa sudah mau ambil gaji? Tanya Laila setengah bercanda, mencoba meredakan ketegangan. Siti tersenyum kecil, meskipun ada kesedihan dalam tatapannya. Uangnya buat ibu, Kak. Ibu saya butuh obat. Kalau nggak dikirim sekarang, saya nggak tahu harus gimana lagi. Laila tahu, meski seminggu bukan waktu yang lama, Siti sangat membutuhkan uang itu. Tanpa berpikir panjang, Laila mengeluarkan uang dari dompetnya dan menyerahkannya pada Siti. Aku cuma bisa kasih segini untuk sekarang, Dek. Siti menerima uang itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Kak. Kakak baik sekali. Saya nggak tahu gimana cara membalas kebaikan kakak. Laila hanya tersenyum kecil, namun di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai berubah. Mungkin untuk pertama kalinya ia merasa ada tujuan dalam hidupnya, melindungi dan membantu gadis ini dari kerasnya dunia yang ia kenal terlalu baik. Malam itu, Laila pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan kota sudah sepi, hanya tersisa beberapa kendaraan yang melintas. Laila merasa lelah, bukan hanya karena fisik, tetapi juga karena pikiran yang terus berputar. Di satu sisi, pekerjaannya yang berusaha memberikan kenyamanan materi, tetapi di sisi lain, setiap malam terasa semakin sejak bertemu Siti, ia mulai mempertanyakan semua keputusan hidupnya. Gadis itu datang membawa cahaya baru, sesuatu yang Laila tidak pernah bayangkan bisa terjadi dalam hidupnya. Saat sampai di apartemennya, Laila mendapati lampu di ruang tamu masih menyala. Ia heran, biasanya Siti sudah tidur lebih awal setelah selesai beres-beres rumah. Dengan langkah pelan, Laila membuka pintu dan masuk. Suara yang tak asing namun memberikan suara itu begitu lembut, namun menyentuh hati, membuat Laila berhenti di tempat. Suara itu berasal dari kamar Siti. Laila berdiri di depan pintu kamar yang setengah terbuka, mengintip ke dalam. Di sana, ia melihat Siti duduk bersila di atas sajadah, dengan Al-Quran kecil di tangannya. Wajahnya tampak damai, matanya tertunduk khusyuk saat membaca ayat-ayat. Laila terdiam, dadanya bergemuruh. Sudah lama sekali ia tidak mendengar lantunan ayat-ayat ini. Suara itu mengingatkannya pada masa kecil, ketika ia masih bersama keluarganya, sebelum hidupnya terjebak dalam lingkaran dosa. Hati Laila bergetar, ada rasa yang sulit ia gambarkan. Penyesalan, kesedihan, dan mungkin sedikit harapan, semua bercampur menjadi satu. Ia teringat pada ibunya yang dulu sering mengajarinya membaca Al-Quran, tetapi itu sudah bertahun-tahun lalu, sebelum dunia merebutnya ke dalam kegelapan. Laila merasa begitu jauh dari dunia yang dulu, begitu jauh dari jalan kebenaran yang pernah ia kenal. Tanpa sadar, air mata mengalir. Laila menahan isak tangisnya, takut mengganggu Siti yang masih tenggelam dalam bacaan Al-Quran. Namun hatinya tak kuasa menahan perasaan bersalah yang semakin besar. Seumur hidupnya, ia sudah banyak melakukan dosa. Pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang dari masa lalu. Semua kesalahan yang pernah ia buat, semua keputusan yang ia sesali. Siti menyelesaikan bacaannya dan menutup Al-Quran dengan hati-hati. Saat itulah ia menyadari Laila berdiri di depan pintu. Gadis itu terkejut, namun tersenyum lembut. Kak Laila, maaf kalau suaraku mengganggu. Laila cepat-cepat menyeka air matanya, berusaha menutupi kesedihannya. Enggak, Dek, kamu enggak mengganggu. Aku cuma terharu dengan membaca Al-Quran. Siti merunduk dengan malu-malu. Saya biasa baca setiap malam, Kak. Ini cara saya untuk biar tetap tenang dan ingat sama Allah. Laila terdiam mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin gadis muda ini yang hidup dalam kesulitan masih bisa begitu dekat dengan Allah? Laila merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia merasa kotor, penuh dosa, sementara Siti, meski hidup yang berkelana, tetap masih menjadi
hell? Kamu masih punya iman yang kuat. Siti menatap Laila dengan penuh pengertian. Kakak juga bisa kok. Gak ada yang terlambat kalau kita mau kembali ke jalan Allah. Kata-kata Siti begitu sederhana, tapi mengandung makna yang dalam bagi Laila. Gadis itu tidak menghakimi, tidak menanyakan masa lalu Laila, hanya menawarkan harapan. Sesuatu yang selama ini tidak pernah Laila pikirkan untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia merasa hidupnya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Tetapi malam itu, mendengar lantunan ayat-ayat suci dari mulut seorang gadis muda, ada sedikit cahaya yang membungkus masuk ke dalam hatinya yang gelap. Malam itu, Laila kembali ke Dandy is kamarnya the dengan main perasaan yang berat, character. namun juga sedikit I don't know ringan. why. Berat karena penyesalan yang selama ini ia pendam semakin kuat, namun ringan karena ia tapi dia tahu satu hal, dia tidak ingin Siti terjebak dalam kehidupan seperti dirinya. Jika ada satu hal yang bisa ia lakukan di Vanilla. itu adalah menjaga Siti tetap suci, tetap di jalan yang benar. Di tengah malam yang tenang, Laila tertidur dengan air mata yang This is terus Ray's saja. humming. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada secercah harapan dalam hatinya. Everyone say, Flutter just Kenangan semalam masih melekat kuat di benaknya. Lantunan ayat suci dari Siti dan perasaan bersalah yang menghantui dirinya. Dia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan, seolah ada beban besar yang belum terselesaikan. Di dalam hatinya, Laila tahu bahwa I kehidupan just yang keep selama ini dancing for dijalani no harus reason segera because berubah, meski dia belum tahu I love caranya. the horror stuff. Setelah membersihkan diri, Laila keluar dari kamar dan menemukan Siti sedang menyiapkan sarapan di dapur. Gadis itu tersenyum lembut Tisha, ketika what melihat happened? Laila. Saya sudah siapkan sarapan. This is gross. Kakak mau makan sekarang? Tanya Siti penuh perhatian. Laila tersenyum. Hijin, are you okay? Kamu baik sekali, Siti. Siti hanya mengangguk tenang. Setelah beberapa saat dalam keheningan, gadis itu akhirnya memberanikan diri untuk berbicara lagi. Kak, saya mau minta izin lagi. Laila menatap Siti dengan alis terangkat. Izin apa? Deh, saya mau ambil gaji minggu kedua, Kak. Ibu saya butuh uang untuk biaya pengobatan lagi. Jawab Siti dengan nada ragu-ragu. Laila merasa simpati, terutama setelah melihat sendiri betapa sayangnya Siti pada ibunya. Ingat, Laila merasa bahwa gadis itu layak mendapatkan bantuan lebih. Kamu nggak perlu minta izin. Deh, No. ini uangmu. Kamu berhak ambil kapan saja kamu mau. Jawab Laila lembut sambil mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya. Mr. Sun, are you Rasa penasaran okay? This dude. terutama This dude just screams. Slams. Saya tidak bisa nolak. Ibu pasti senang kalau bisa Okay. ketemu kakak. Siang itu, mereka Oh, those just jalanan sempit dan penuh tree dengan sounds. menunjukkan bahwa mereka sedang menuju ke bagian Oh, kota just yang really tidak layak funny. huni. Laila semakin Sorry for the Namun, interruption ketika of melihat Siti, the beat. senyum So, hangat by the way, terukir di bibirnya. Siti, kamu kuat. no, I don't want to hear Siti that. I langsung need to memeluk like ibunya dengan lembut. voice. Dan Laila hanya bisa menyaksikan ia melihat antara ibu dan anak, dan hatinya kembali merasa And penuh. this
baby Selama crib sound, I ini, don't ia know. sudah kehilangan cinta keluarganya dan sekarang hanya bisa melihat dari kejauhan apa yang seharusnya menjadi miliknya juga. Ibu, Danny, don't